Oke, Sagittarius cek kolom deskripsi dan terima kasih. Udah itu aja. Oke, Sagittarius. Let's cek di kartu pertama. Kayaknya satu-satu. Ya, whatever. Just let's see where it goes. Ada 10 tongkat di sini berkaitan sama dirimu sendiri. Apa ya? Sagittarius, Leo sama Aries, saya lihat ada tanggung jawab luar biasa yang harus dipegang. Saya melihat banyak di sini ya, antara Sagittarius yang berjalan sendiri yang dalam kondisi rumah tangganya yang tidak berujung. Karena kamu harus benar-benar kayaknya gua terus ya yang ngelakuin ini ya, kayaknya gua terus yang berbuat, kayaknya gua terus yang berinisiatif, kayaknya gua itu jalan sendiri, kayaknya gua nggak punya pasangan dan lain sebagainya. Ada yang dari pekerjaan juga saya lihat banyak diabrekin, banyak juga yang diserahin tanggung jawab yang sebenarnya bukan tanggung jawabnya, atau bahkan tanggung jawab itu terlalu berlebihan diberikan pada dia, tetapi karena Sagittarius membutuhkan pekerjaan itu dan tidak bisa menolak juga dalam kondisi yang sulit juga, banyak pertimbangan yang mesti ya dikerjakan dan difikirkan dan disampaikan, akhirnya ya udahlah gua terima aja. Ada juga yang saya lihat perpisahan luar biasa juga saya lihat, dan Sagittarius lebih memendamnya sendirian karena tidak ada orang yang bisa dipercaya untuk dia bahkan menceritakan masalahnya atau memberikan solusi, bahkan solusi ya. Karena bahkan menceritakan aja Sagittarius kayaknya ada beberapa Sagittarius yang tidak menemukan tempat untuk benar-benar pas untuk melepaskan hal itu. Ada juga Sagittarius yang saya lihat juga masih mencari juga sepertinya antara pekerjaan, tambatan hidup, jodoh dan lain sebagainya, sepertinya bertubi-tubi saya lihat di sini gitu loh. Dan akhirnya juga ya udahlah bergerak aja, walaupun kadang ya bikin semangat itu down juga, pengen berhenti juga, tidak ada rasa pengen melanjutkan, tidak ada rasa untuk lebih melecut diri yang lebih dalam. Jadi, tetapi yang saya lihat di sini adalah ada beberapa dari Sagittarius yang melihat bahwa tanggung jawab ini, hal ini, sesuatu ini memang harus dilakukan, memang harus dipegang, memang harus dijalani. Jadi tidak terlalu mau mendramatisasi dengan hal-hal yang memang tidak perlu dan bahkan bisa membuat hal itu lebih buruk. Yang saya lihat di sini beberapa Sagittarius lebih matang dalam memegang tanggung jawabnya, mau tidak mau, mampu tidak mampu, bisa jalan atau enggak. Kayaknya Sagittarius ya udah, memang gua ini harus ambil beban ini, memang gua harus jalankan tanggung jawab ini. Jadi sendiri atau tidak sendiri, Sagittarius di sini tetap melangkah dan tetap melihat ke depan. Apapun yang terjadi bisa tidaknya dirinya. Jadi ada rasa benar-benar bukan mentok seperti itu ya. Lebih bisa untuk menginginkan agar sesuatu itu lebih baik ke depan. Walaupun sulit dihadapi di masa sekarang, tetapi tetap bergerak. Sagittarius tetap bergerak. Jangan berhenti ya, jangan berhenti beneran. Itu yang saya benar-benar tekankan. Saya paham bagaimana susahnya, saya paham kok. Oke, ada kesatria tongkat di sini, masih sama-sama energimu sendiri. Dari 10 tongkat naik ke satria tongkat gitu loh. Saya tadi barusan sudah katakan, pesan saya itu jangan berhenti, jangan banget berhenti ya. Walaupun kamu putus asa seputus apapun, tolong dong asamu itu walaupun sedikit, walaupun minus 1, kamu ambil lagi, kamu kasih lagi, kamu tambahin lagi. Karena begitulah hidup. Walaupun kamu lulus ujian yang ini, tenang aja, masih akan ada ujian lain. Itu sudah pasti. Itu sudah ilmu paten sudah. Tidak akan kamu lantas lolos ujian yang ini, ujian yang selanjutnya tidak ada, itu bakal lebih enak, enggak akan. Yang ada adalah hidup akan mengujimu ke hal yang lebih tinggi, ke hal yang lebih berat. Kenapa? Semakin kamu bertambah umur, semakin bertambah usia. Seharusnya memang hal yang kamu hadapi lebih bervariasi, lebih bermakna, lebih bisa mengubah hidupmu lebih baik lagi. Jadi artinya kamu ada pembelajaran di masa yang lalu. Kalau kamu tetap terjebak hal yang sama, artinya kamu tidak belajar dan tidak ada yang bisa dipetik, tidak ada yang bisa dijalani untuk menjadi hal yang lebih baik ke depannya, itu sudah pasti. Energimu sendiri lagi, Sagittarius, Aries sama Leo di sini saya lihat, kalau memang kamu fokus dipelihara, ya jangan menyerah, itu sudah pasti, jangan menyerah. Dipelihara fokusnya beneran. Susah saya paham, susah saya tahu, berat saya tahu. Tetapi kalau kamu berhenti di tengah-tengah,
Kamu akan terus kembali lagi, bahkan kamu akan mundur 100 langkah lebih ke belakang. Itu sudah pasti. Karena apa? Kamu semakin jauh dari garis finish. Yang lainnya sudah berlari duluan, yang lainnya sudah punya PR yang lain, punya ujian yang berbeda. Enggak, kamu tetap di hal yang sama. Kamu nggak akan berubah. Yang ada akan menjadi dirimu yang tetap, untuk masa yang berbeda, untuk hal yang berbeda, untuk orang yang bahkan kamu bisa jumpai total berbeda dari apa yang sudah kamu jumpai sebelumnya. Itu harus kamu pikirkan. Fokus dipelihara yang di sini ya. Karena ini 50-50, belum matang. Ada yang lagi dideketi ini. Ada juga ada yang lagi digombalin beneran ini ya. Ada juga yang dirayu-rayu ini. Ada juga yang dikejar-kejar. Entah orang itu setara dengan kamu usianya, tetapi saya lihat ada yang lebih muda, entah kamunya atau orang yang lebih muda dari kamu ya. Bukan berarti dalam hal usia, tetapi juga dalam segi kematangan juga, mentalitas juga, cara berpikir, cara pandang juga yang saya lihat. Jadi tidak melulu dalam segi usia itu aja, tetapi karena di sini energinya adalah, saya suruh pelan-pelan tetap, karena tongkat, pedang gitu ya, secepat mereka masuk, secepat mereka keluar, tetap belum ada potensi, tetapi karena sifatnya terburu-buru dan ada tawaran juga buru-buru yang masuk, sebaiknya tetap kamu pikir secara matang-matang. Apakah ini patut untuk diproses ke depannya, lebih baik ke depannya, bersama ke depannya, dan lain sebagainya. 3 cawan di sini, Cancer, Pisces, sama Scorpio. Kalau kamu, saya tadi sudah ngomong pelan-pelan aja gitu loh. Buka pintu buat orang banyak. Kalau tawaran ini yang masuk, kerjaan baru masuk gitu ya, ada orang yang mendekati masuk gitu, pelan-pelan aja semua. Buka kayak isem HRD gitu loh, tampung sana tampung sini, cari yang lebih baik buat kamu. Saya pesankan untuk Sagittarius, jangan terlalu ngobrol ya sama yang di luar, karena intensi orang lain itu perhatian orang lain, orang kepo dan orang peduli itu beda tipis men ya. Jadi belum tentu mereka yang pura-pura peduli dan peduli itu banget bisa kelihatan buat kamu. Karena saya paham Sagittarius itu kadang melonya itu gampang untuk merasa simpati sama orang, gampang kasihan sama orang, gampang percaya sama orang. Nah jadi hati-hati. Saya harap kamu para Sagittarius lebih memikirkan dirimu sendiri ya. Paham yang kemarin-kemarin sudah dirasakan, kayak lebih cepat percaya sama orang, hasilnya ya di PHP melulu ya. Jalan sama dia, kayaknya si dia itu benar-benar positif, di belakang kok loyo sendiri gitu loh. Jadi saya harap kamu tidak mengalami hal-hal yang seperti itu ya. Lagi ya. Di sini nanti kamu ketemu dengan orang yang tepat ini saya lihat. Kalau yang bagi mengharapkan jodoh, ini nggak jodoh sih, belum terlalu dini untuk ngomong ke jodoh gitu loh. Saya tidak mau terlalu berandai-andai dan tidak mau terlalu lebay. Ada potensi ya, tetapi harus ada yang namanya penjajakan di sini, pelan-pelan aja, dan jangan terlalu serius, jangan terlalu 100% kamunya ke dianya gitu ya. Jadi pengharapan itu kosongkan aja, jangan ada harapan yang setinggi langit, setinggi bintang di langit, whatever, sampai lapis langit keberapa, nggak perlu gitu loh. Jalan aja, makan aja gitu loh, ngobrol apa. Jadi kamunya sendiri ketika kamu jatuh ke bumi itu nggak terlalu sakit gitu ya, paling enggak kamu mendarat di spring bed tingkat 100 lah ya, daripada lu mengharap di tikar atau lu mengharap dia mendarat di gurun pasir yang hanya isinya kaktus semua. Jadi beneran bisa diminimalisir gitu loh. Jadi harapan juga dihabiskan, tidak usah berharapan sama sekali. Menjalin hubungan ya menjalin pertemanan aja, baik ke semua orang juga baik ke semua orang. Jadi biasa aja lah, intinya kayak gitu ya. Oke, di kartu selanjutnya ada 6 tongkat di sini, sehingga kamu meraih kemenangan yang luar biasa, bisa 100% kamu, energimu sendiri, energi tongkat ini banyak di sini ya. Benar-benar naiknya itu bukan signifikan, tetapi ada tahap yang ke arah positif. Artinya apa? Harus ada pembelajaran, ya. Harus ada kontrol diri yang luar biasa. Harus ada filter diri yang luar biasa di sini. Kalau kamu tidak mau di sini itu lewat begitu saja. Energimu sendiri, Leo, Sagittarius, sama Aries ya, energi api sendiri. Jadi kalau memang kamu tidak mau melepaskan hal demi sesuatu yang sifatnya fana, sifatnya sementara, ya kamu sendiri yang harus ngeset dirimu. Levelmu itu di mana? Kalau levelmu itu gampang dirayu, kalau levelmu itu gampang jalan sana sini, kalau levelmu itu melo sedikit-sedikit sensitif, sedikit-sedikit kamu bawa seperti ini, ya udah kemenangan itu nggak ada gitu loh. Dan ini butuh kerja keras men, karena di sini ada 10 tongkat. Yang keluar bukan 6 tongkatnya dulu, tapi 10 tongkatnya dulu. Jadi otomatis kamu harus menerima tanggung jawab ini gitu loh, mau nggak mau, bisa nggak bisa gitu ya.
Intinya kan seperti itu. Berat kak? Iya emang berat, gue juga berat men. Saya PP 4 jam, jadi tolong tidak usah bawa-bawa yang namanya itu rasa susah dan rasa capek gitu ya. Kadang saya seminggu libur 1 kali itu kurang ya. Oke, ada pionnya tongkat di sini, ada putrinya tongkat di sini. Sekali lagi energimu sendiri sudah saya bilang ya. Ada yang berkaitan sama orang yang lebih muda. Leo, Sagittarius sama Aries tetap sama kok, namanya saja tongkat ya. Saya sudah bilang tadi, ada orang yang lebih muda dari kamu usianya. Entah itu mentalitasnya, cara berpikirnya, dan sebagainya gitu loh. Dan ada pula tawaran baru masuk gitu. Tetapi seperti saya bilang tadi, pelan-pelan saja semuanya. Apalagi ini pionnya halaman muka putrinya dan baru saja keluar. Jadi beneran ketika orang saya lihat memang beberapa Sagittarius itu sudah bisa membawa dirinya sendiri. Enak, nyaman banget gitu loh, mau jalan sendiri juga enak, mau kesana juga enak gitu ya, makan sendiri juga enak. Nah di sini orang lain melihat betapa kamu pedenya, betapa enaknya kamu gitu ya, pengen mendekati kamu. Nah terserah dari kamu bagaimana kamu menyaring orang yang tepat untuk dimasukkan ke dalam lingkaran kamu. Kamu welcome kepada semua orang, bukan berarti orang itu adalah circle kamu. Simple kan? Simpelin aja. Kalau saya mah simpel aja gitu loh ya. Nggak sesuai masih ke gue ya udah cuma gue sambut aja gitu. Tapi bukan berarti lu bisa masuk ke gue gitu ya. Belum tentu, oke? Ada 8 koin di sini. Virgo, Sagittarius sama Capricorn. Virgo, Capricorn sama Taurus kok Sagittarius ya. Di sini yang saya akan baca adalah masa depan. Ya. Entah itu akan terjadi dalam waktu dekat, tapi saya tidak akan ngomongkan jangka waktunya karena terlalu lebay. Masa depan tuh gampang sekali berubah. Saya termasuk reader yang tidak percaya pada yang muluk-muluk ya. That's bullshit, man. Bullshit ya. Bullshit banget ya. Sadar Sagittarius sudah mulai sadar ya. Kalau memang harus berusaha sendiri. Di kakinya sendiri dan sadar itu butuh waktu. Konsentrasi cuma ke dirinya sendiri. Sudah tahan banting untuk yang namanya itu rasa harus dikecewakan lagi. Tahan banting sudah dengan yang namanya omongan-omongan manis, capek intinya. Jadi konsentrasi pada dirinya sendiri, cuan, dompet yang tebel, sama kebahagiaan dirinya sendiri. Gua bulan depan harus beli apa? Gua bulan depan harus nyalon di mana? Gua bulan depan harus makan di resort yang mana? Jadi benar-benar terkonsentrasi pada dirinya sendiri di masa depan, lebih bijaksana dan lebih baik memfilter sesuatu, memasukkan sesuatu, apalagi untuk menyambut seseorang masuk ke dalam kehidupannya kembali. Otomatis di sini benar-benar tidak mau ada orang lain yang bukan orang lain ya, yang sudah dikenal sebelumnya untuk masuk lagi ke dalam lingkaran hidupnya. Dari 8 koin sekarang ke rajanya koin, sama Taurus, Virgo sama Capricorn. Saya lihat di sini benar-benar kematangan yang luar biasa ada, rezeki ada, bagus kedepannya, uang ya. Saya lihat tidak ada masalah, bukan berarti kamu bisa foya-foya seperti itu, tetapi benar-benar untuk mencukupi kebutuhan sendiri, kamu itu benar-benar bisa melimpah ruah ya. Ada yang ditabung. Bagus banget, dan ketemu orang yang lebih matang, yang bisa mengayomi kamu, yang bisa melindungi kamu, dan bisa jalan bareng enak banget sama lu ya. Jadi benar-benar di sini, makanya tadi saya bilang ya, pelan-pelan aja, dinikmati jalannya, dinikmati tanggung jawabnya, dinikmati beratnya, dinikmati nggak enaknya. Sudah pasti nanti ada hasilnya, itu sudah pasti. Kenapa kak? Iya, bukti nyatanya gua kok, gua ya. Gua bukan 1-2 minggu kayak gini, men, harus bertahun-tahun ya, butuh proses seperti ini. Oke, ada ratunya koin, ada rajanya koin, ada ratunya koin, klub ya. Kamu mampu mencukupi kebutuhanmu sendiri, plus kamu ketemu orang yang tepat, orang yang matang, kamu yang matang, dianya matang. Dalam segi finansial juga, dalam segi pekerjaan juga stabil, dalam segi kematangan dan pola berpikir itu benar-benar selevel. Apalagi mau yang saya bilang, bersanding semua gitu loh. Jadi beneran bukan berarti kamu itu akan menggantungkan dirimu sama mereka, akan bersama mereka, tidak. Tetapi karena memang kalian itu diciptakan berbarengan, seiring sejalan. Sudah saya katakan karena ini koin ya, di masa depan ya. Tidak ada masalah dalam masalah keuangan gitu loh. Cuma saya harap kamu bisa menyimpan. Karena tadi sudah saya tekankan, kamu bisa menyimpan. Seharusnya bisa ya, jangan ada yang namanya itu gue pengen ini kak, tapi kan gue pengen, iya itu kan pengen bukan butuh men ya.
Oke, ada 8 pedang di sini, kamu harus meninggalkan semuanya. Ada rasa hal yang kamu pikirkan. Ada yang masih berat, masih yang kamu pikirkan gitu loh. Entah itu masa lalu, entah itu orang ketiga, orang keempat, dan lain sebagainya. Atau sesuatu yang memang tidak bisa kamu tolerir dan masih kamu pikirkan sampai sekarang. Atau ini saya lihat juga, beberapa juga saya lihat ya. Ini disebabkan oleh orang lain dan membuat si Sagittarius juga tidak bisa bergerak, tidak bisa berpikir, dan tidak bisa konsentrasi, fokus, kerja, pecah, dan sebagainya. Jadi menyebabkan konflik di dalam diri, rasa tidak enak, rasa muak, rasa kesal di dalam diri sendiri itu, rasa gregetan banget di dalam diri sendiri itu. Kenapa kok dia itu menyebabkan hal ini sama saya? Padahal gue nggak berbuat apa-apa. Ini nggak adil apa yang dia perbuat sama saya. Kayak gitu sebenarnya nggak perlu dipertanyakan. Yang harus kamu lakukan adalah melangkah pergi karena itu bukan fokusmu. Ngapain sih kamu udah dapat uang itu 10 miliar? Tapi ngapain kamu masih memikirkan kalau kamu itu kehilangan 1 miliar? Memangnya kamu tidak memperhatikan kamu masih mempunyai 9 miliar 9 bla. Ya, seharusnya kamu tahu dong fokusmu tuh di mana gitu loh. Tidak perlu kamu perkarakan atau melihat hal kecil itu snack-snack yang di luaran sana ya. Camilan-camilan di luaran sana dimasukkan di menu utamamu yang benar-benar lezat luar biasa, enak luar biasa gitu loh. Ya, udahlah, kerikil tuh di mana-mana pasti ada ya. Sampah di mana-mana pasti ada. Biarkanlah sampah pada tempatnya. Ngapain kamu masukin rumah ya? Terima kasih, semoga itu berguna. Thank you Sagittarius.